Kushida ternyata punya fetish untuk melakukan pansos. Ya, gua nggak begitu nge-expect ya. Masa lalu Kushida akan dieksekusi sedemikian rupa, rapi dan bagus banget ya, dan feel-nya juga dapet. Tapi ya gitu, sebagai gantinya, Yori gua belum muncul di episode ke-8 ini. Karena episode 8 ini lebih fokus ke Kushida. Setengah durasinya habis untuk Kushida ya. Niat banget studionya nge-highlight Kushida, yang notabene Kushida ini fandomnya dikit, nggak sebanyak Kei atau Ichinose. Ekspektasiku untuk masa lalu Kushida ini bakal diceritakan dengan klise gitu, tapi ternyata enggak ya. Mereka tuh niat banget untuk mengadaptasi masa lalu dari Kushida ini. Di sisi lain, pas lihat Kushida dengan suara kawainya, ada perasaan pingin menonjok gitu ya, info ngantemi Kushida. Yaitu bisa diartikan sebegitu kuatnya pengkarakteran dari Kushida ini, sampai bisa membuat penontonnya kesal dan emosi. Kuakui keren sih ya transisi suara Kushida yang kawaii jadi badas dan sebaliknya. Dan ya di episode ke-8 ini udah agak muak dengan Kushida ya. Tapi masih ada satu penyegar cerita di dalam episode kali ini, yaitu Sato ya. Agak adem gitu pas si scene Sato di perpustakaan. Jadi mood booster tersendiri. Dan yang ngomong-ngomong di episode ke-8 ini si Kei nggak muncul sama sekali. Ya mungkin untuk menghemat budget sih ini ya. Ya kalau gitu langsung aja mari kita masuk untuk nge-breakdown episode ke-8 kali ini. Untuk menghadapi ujian paper 7, kelas D itu berniat membuat beberapa kelompok belajar. Hirata, Kushida, dan Horikita yang memiliki nilai yang tinggi di kelas D berperan sebagai pengajar untuk membantu belajar beberapa murid yang akademiknya itu kurang. By the way, di scene Kushida yang terima sebuah pesan di kelas itu ya, itu si Kushida tuh menerima pesan dari Ryuen. Ya ini akan berhubungan dengan kejadian yang akan datang nantinya. Dari kejauhan Sato tuh memberikan dadah ke Enakoji. Tapi si Enakoji itu masih stay cool dan nggak salting ataupun gimana, pakai wajah pokernya. Lalu pasangan ujian paper 7 Miyake HCB, mereka memiliki sebuah masalah di mana mereka berdua itu cenderung memiliki kelemahan dan keunggulan dalam mata pelajaran yang sama. Horikita berbalik ke arahnya Enakoji dan berkata, seandainya ada orang yang mengajari mereka. Itu tanda di mana Horikita tuh mengkode untuk meminta Enakoji mengajari mereka. Tapi Enakoji itu langsung buang muka gitu ya, dalam hatinya pasti berkata, "Cih, mendoksai." Tapi untungnya di sini Enakoji terselamatkan. Karena si Yukimura tuh bersedia membantu Miyake dan HCB untuk belajar. Yukimura tuh ingin membalas ketidakbergunaannya saat di festival olahraga sebelumnya. Karena si Yukimura tuh nggak begitu bisa olahraga, tapi dia tuh pintar ya dalam akademik. Yukimura ini merupakan salah satu murid terpintar di dalam kelas D, bahkan lebih pintar daripada Hirata dan Horikita di dalam kelas. Di sini ini agak berbeda dengan light novelnya ya. Di light novelnya Yukimura tuh baru nongol pas HCB dan Miyake itu menolak untuk masuk ke kelompok belajarnya Horikita. Di sini nih di light novelnya si Horikita tuh menawarkan untuk HCB dan Miyake masuk ke kelompok belajarnya. Jadi kesan Enakoji di animenya ini nggak begitu berperan dalam menghubungkan mereka bertiga ya. Di light novelnya si Enakoji itu menghubungkan satu persatu mulai dari Yukimura, Miyake, dan HCB dan mengumpulkan mereka dalam satu tempat. Sedangkan di animenya ini peran Enakoji jadi penghubung mereka bertiga ini nggak begitu kerasa ya. Saat Horikita meminta Enakoji jadi pengamat kelompok belajar, ada Sakura yang menguping dari kejauhan. Ya si Sakura ini ingin ikut ke dalam kelompok belajarnya Yukimura. Tapi karena sifatnya yang malu-malu kucing ya, jadi agak susah untuk Sakura mau nimbrung bareng kelompok belajarnya Yukimura. Kelompok belajar Yukimura memutuskan untuk belajar di sebuah kafe. HCB, Miyake, dan Yukimura ngobrolin tentang Enakoji yang lari dengan kencang melawan ketua OSIS Manabu sebelumnya. Yukimura tuh nggak mau Enakoji menyembunyikan kemampuannya seperti sebelumnya. Yukimura tuh udah dikasih tahu sama Horikita kalau Enakoji ini cukup pintar dalam belajar. Enakoji berkata kalau dia itu pandai dalam menghafal. Bisa sih Lordnya bohongnya. Di kafe ada Ishizaki dari kelas C yang sedang cekcok dengan penjaga kafe ya tentang sebuah kue. Ngomongin sebuah kue, si Enakoji itu jadi keinget kalau ulang tahunnya itu sebentar lagi. Yap, di fandom tertulis kalau Enakoji itu ulang tahun pada tanggal 20 Oktober. Jadi ini latarnya itu mendekati musim dingin ya. Btw si Ishizaki ini diliatin di sekitar mereka kan ya. Ini menandakan kalau kelas C udah bergerak atas perintah Ryuen untuk mengawasi Yukimura dan Enakoji. Itu menjadi salah satu alasan kenapa Ishizaki itu ada di sebuah kafe tersebut ya, karena untuk mengawasi mereka. Di ujian paper 7 karena murid sendirilah yang membuat soalnya, lalu kelas D yang akan mengerjakan soal milik kelas C. Si Enakoji itu ingin tahu ya batas soal yang dapat diajukan untuk ujian paper 7 mendatang. Tugas yang membuat soal untuk kelas D adalah Horikita dan Yukimura nantinya.
Lalu Enokoji itu dikirimi pesan oleh Riwen. Isi pesannya menanyakan, siapa kau? Di sini Riwen udah bergerak ya, nyari dalang di kelas D. Riwen tuh nggak tahu kalau identitas dalang di kelas D itu adalah Enokoji. Karena Enokoji mengirimi pesan ke Riwen sebelumnya mengenakan nama anonim ya. Jadi nggak ada namanya gitu di pesannya si Riwen. Di perpustakaan kita dapat melihat kedekatan Sato dengan Enokoji. Scene Sato di perpustakaan menjadi scene yang paling adem di episode kali ini ya. Di sisi lain si Horikita tuh berniat untuk menyelesaikan konfliknya dengan Kushida. Horikita tuh mengajak Kushida taruhan ya, untuk tinggi-tinggian nilai matematika mereka di ujian paper 7 mendatang. Jika Horikita menang, Horikita tuh ingin Kushida untuk nggak menghalangi jalannya lagi ke depannya. Tapi kalau Horikita yang kalah, maka si Horikita tuh bersedia untuk keluar dari sekolah seperti keinginan Kushida. Kakaknya Horikita yaitu si Manabu Onisan yang akan menjadi saksi dari taruhan mereka berdua. Manabu itu akan menjadi penjamin ya. Jika ada salah satu dari mereka yang melanggar taruhan tersebut, maka si Manabu yang akan menghukumnya. Kushida di sini tahu ya kalau Horikita sedang teleponan dengan Enokoji untuk mengetahui pembicaraan mereka. Lalu si Kushida tuh ingin menambahkan satu taruhannya lagi, yaitu kalau si Horikita kalah, maka Kushida ingin selain Horikita keluar dari sekolah, Enokoji juga harus keluar dari sekolah juga. Enokoji setuju dengan itu, tapi sebagai gantinya si Enokoji tuh ingin tahu masa lalu dari Kushida. Dari sudut pandangnya Enokoji rasanya itu nggak begitu adil ya. Dia itu nggak tahu apa-apa tentang masa lalu Kushida, malah diikutin dalam taruhan ini ya tiba-tiba. Kushida pun bersedia untuk menceritakan masa lalunya. Bisa dikatakan Kushida dulu itu suka pansos ya, atau panjat sosial. Yang artinya dia itu suka mencari pengakuan atau perhatian dari orang lain. Ya istilah pansos ini lebih dianggap ke arah negatif ya, atau ibarat pencitraan gitu. Mirip kayak pansos yang sering terjadi di sosial media. Kushida ini lebih ke arah haus pujian, ingin diperhatikan, dan ingin mencolok daripada orang lain. Idealisnya Kushida itu bertolak belakang banget sama si Enokoji ya, yang nggak mau mencolok. Agar dirinya diperhatikan dan mencolok daripada orang lain, Kushida itu memakai topeng sebagai gadis yang baik terhadap siapapun. Dengan itu dia itu akan dipandang tinggi oleh teman-temannya. Tapi tentu saja ya memakai topeng atau acting yang bukan sifatnya, itu tentu saja membuat dirinya lelah secara mental ya. Kushida tuh lumayan capek acting jadi gadis baik dan dia berakhir stres. Menjadi orang lain itu bikin Kushida stres. Untuk menghilangkan stresnya, si Kushida tuh melampiaskan dan menulis hal yang dia inginkan di sebuah blog. Tapi suatu hari salah satu teman sekelasnya tahu blog milik Kushida. Mulai dari sana si Kushida tuh mulai dicaci, disalahkan, bahkan dijauhin. Kushida yang udah muak mulai mengeluarkan senjatanya. Senjata milik Kushida adalah kebenaran, alias dia itu menyebarkan seluruh kebenaran dari setiap keburukan teman sekelasnya. Kushida itu tahu beberapa aib teman sekelasnya ya, karena Kushida itu menjadi tempat curhat bagi teman-temannya. Segala kebenaran buruk dari teman sekelasnya dibeberkan oleh Kushida, membuat kelasnya pun hancur. Ada yang saling baku hantam lah, ada yang jambak-jambakan lah, ada yang tampar-tamparan lah. Ya pokoknya digambarkan kalau kelasnya itu kacau akibat Kushida. Ibarat Kushida ini kesel ya, padahal dia itu udah jadi gadis baik dan tempat curhat bagi teman-temannya. Tapi malah nggak diakui karena satu kesalahan yang dia buat. Karena Kushida itu sempat blunder ya, malah melampiasin stresnya di situs blog. Dan situs blognya itu ditemui oleh teman sekelasnya. Seperti yang Enokoji singgung di episode sebelumnya ya, senjata yang Kushida gunakan pasti setara dengan kekerasan, yaitu si Kushida itu menggunakan kebenaran untuk menghancurkan kelasnya sendiri. Kebenaran setara atau bahkan lebih ngeri daripada kekerasan. Kayaknya Kushida tuh udah mulai stres ya, udah tak tertolong gitu ya. Kemarin-kemarin ada berita yang fetish sama coklat, dan yang ini fetish dengan pansos gitu ya. Kushida bilang kalau dia tuh suka dapat perhatian dan dihormatin. Dia bilang gitu sambil ngeblusing jir ya. Fix Kushida tuh fetish sama pansos ya. Asli banyak yang sak nih ya sama Kushida di episode kali ini ya. Komen di komunitas banyak banget yang bilang gitu jir ya. Kalian yang sak nih sama Kushida fix psikopat sih ya. Ya tapi kita harus kasih apresiasi terhadap Kushida juga di sini ya. Niatnya dan kerja kerasnya untuk pansos itu patut untuk diacungi jempol. Dia itu acting setiap hari dan itu nggak mudah untuk dilakukan ya. Menyerang mental secara perlahan kalau itu dilakukan. Jadi ya kesimpulannya emang lebih enak untuk menjadi diri sendiri daripada harus berakting. By the way Kushida versi SMP, rambut Kushida dulu pas SMP itu long hair ya. Boleh juga ya Kushida versi long hair. Bentar, izin off dulu cari tisu. Sekarang ngedengar Kushida pakai suara yang imut itu jadi terkesan sok imut gitu ya. Tapi overall bagus banget ya di episode ke-8 kali ini.
Eksekusinya itu melebihi ekspektasiku. Absen di bawah adik-adik, siapa yang waifunya Kushida? Summon tim Kushida.